Hai, balik lagi di Abi Channel. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 80 Masehi, ke jantung Kekaisaran Roma. Kita akan membedah sebuah bangunan yang menjadi simbol puncak kejayaan sekaligus sisi tergelap kemanusiaan. Colosseum, banyak yang tidak tahu. Nama asli bangunan ini sebenarnya adalah Amphitheatrum Flavium, dibangun oleh Kaisar Vespasianus sebagai hadiah untuk rakyat Roma setelah masa pemerintahan diktator Nero yang kacau. Bayangkan, sebuah stadion raksasa setinggi gedung 15 lantai dibangun hanya dalam waktu 10 tahun tanpa bantuan alat berat modern. Ini adalah proyek infrastruktur terbesar di masanya, yang dibangun di atas bekas danau buatan milik Istana Nero. Sebuah pesan politik yang jelas. Tanah milik kaisar kini dikembalikan untuk hiburan rakyat. Mari kita bicara angka. Colosseum bisa menampung hingga 80.000 penonton. Tapi yang membuat arsitek modern terpaku adalah sistem aksesnya. Colosseum memiliki 80 pintu masuk yang diberi nomor. Penonton masuk menggunakan tiket berupa kepingan tanah liat yang menunjukkan nomor pintu dan baris kursi mereka. Sistem ini sangat efisien, sehingga seluruh stadion bisa dikosongkan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit jika terjadi keadaan darurat. Desain vomitorium atau lorong keluar mereka masih digunakan sebagai standar desain stadion modern hingga saat ini. Di bagian atas, ada sistem tenda raksasa yang disebut Valerium. Ini dioperasikan oleh pelaut-pelaut ahli dari Angkatan Laut Roma untuk melindungi penonton dari terik matahari. Sebuah kenyamanan mewah di tengah tontonan yang brutal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling misterius. Hypogeum. Jika Anda berdiri di tengah arena, di bawah kaki Anda terdapat jaringan labirin bawah tanah yang sangat rumit. Disinilah keajaiban itu terjadi. Ada puluhan lift bertenaga manusia yang bisa mengangkat singa, macan tutul, atau beruang secara tiba-tiba ke tengah arena melalui pintu rahasia di lantai kayu yang dilapisi pasir. Tapi ada satu rahasia yang jauh lebih gila. Pada tahun-tahun awal pembukaannya, Colosseum dirancang untuk bisa dibanjiri air melalui sistem pipa bawah tanah yang terhubung dengan akuaduk Roma. Mereka bisa mengisi arena dengan jutaan galon air dalam hitungan jam. Tujuannya untuk mengadakan nomakia atau simulasi perang laut sungguhan. Kapal-kapal perang berukuran asli akan bertarung dan tenggelam di dalam stadion ini. Bisakah Anda bayangkan betapa majunya teknologi irigasi mereka 2000 tahun yang lalu? Lalu, siapa yang bertarung di sini? Para gladiator? Mereka bukan sekadar budak, tapi adalah selebritas masa itu. Mereka dilatih di sekolah khusus bernama Ludus Magnus yang terhubung langsung ke Colosseum melalui terowongan bawah tanah. Ada yang bertarung demi kebebasan. Ada juga yang demi kekayaan. Namun, statistik mencatat sejarah yang kelam. Dalam perayaan pembukaan selama 100 hari saja, lebih dari 9.000 hewan buas dibantai. Secara total, selama berabad-abad digunakan, diperkirakan sekitar 400.000 orang tewas di atas pasir arena ini. Istilah pasir atau arena dalam bahasa Latin digunakan karena pasir sangat efektif untuk menyerap darah agar lantai tidak licin saat pertarungan berikutnya dimulai. Ini adalah hiburan yang dibayar dengan nyawa. Kini, Colosseum berdiri sebagai reruntuhan megah yang mengingatkan kita bahwa peradaban manusia bisa mencapai puncak kecerdasan arsitektur, namun di saat yang sama bisa memiliki sisi yang sangat kejam. Colosseum bukan sekadar tumpukan batu. Ia adalah saksi bisu ambisi, hiburan, dan kematian. Menurut kalian, apakah stadion modern kita saat ini masih memiliki kemiripan dengan budaya Colosseum? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe AB Channel untuk cerita sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa.